Dan ini yang perlu dilihat ya, di samping kanan boxnya ada tulisan Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Ngeri banget. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi nih. Handphone harga 2 jutaan udah bisa dapet yang enak dipegang, enak digenggam, nyaman dipakai buat sehari-hari. Ini adalah handphone terbarunya dari Infinix. Tuh ya, di depan ada kelihatan langsung tulisannya dijembreng 5,95 mm. Jadi hampir mencapai 6 mm ya. Di sini ada kolaborasi dengan JKT48, terus ada keterangannya iPhone, terus juga ini storage-nya 256 GB. 16 GB ini bukan RAM fisiknya karena tuh ada tulisan kecilnya 8+8. Terus ada keterangan lagi Sony IMX882, soundnya by JBL. Di bagian belakang kita bisa ngeliat nih beberapa spesifikasinya yang juga tidak kalah menarik. Ngecasnya 45 watt dengan baterainya 5160 mAh. Terus ada keterangan tuh 5 tahun durable battery. Kemudian ada layarnya, dia udah pakai AMOLED iCare display 3D curve 1,5K, resolusinya refresh rate-nya 144 Hz, dan kameranya dia pakai Sony IMX882 ya, 50 megapiksel. Nih langsung aja deh teman-teman lihat penampakannya seperti ini tuh ya, enak dipegang. Desainnya juga menurut gua cakep ya. Karena apa? Karena terlihat sederhana, terlihat praktis gitu ya, nggak banyak macem-macem ya. Bagian belakangnya aja tuh polos seperti ini ya, nggak rame, nggak norak. Terus kameranya dijembreng ada di sebelah kiri, cuman satu garis aja disusun secara vertikal. Ini kita juga dapat casingnya. Nih, casingnya dikasih tuh macam style case. Dia hard case ya. Terus di bagian belakangnya juga ada teksturnya, geret-geretnya kayak gini. Menurut gue ini casingnya bagus dan bisa mempertahankan feel tipis dari si handphone itu sendiri tuh kalau dipakai kayak gini ya. Jadi cakep. Selain tipis, handphone ini juga enteng banget ya, cuma 155 gram aja. Sebagai pembanding handphone mainstream kayak iPhone ya, iPhone 16 yang Pro series itu hampir 200 gram. Nah ini cuma 155 gram aja. Nah untuk bodinya, bagian samping framenya ini dari plastik, dan bagian belakang ini kalau nggak salah katanya ini dari serat kaca ya, fiberglass, tapi gua nggak tahu bener apa enggaknya. Dan di bagian depan ini ngomong-ngomong kalau teman-teman beli belum terpasang anti gores, tapi kalau kita beli ini sudah include di dalamnya yang mana kita harus pasang sendiri. Nah ini gua pasangin. Nah anti goresnya ini dia kayak semacam tempered glass ya, walaupun layarnya melengkung tapi dikasih kayak tempered glass, tinggal ditempel aja, gampang cara pasangnya langsung seperti ini. Cuman gak enaknya ya dia mantul banget sih tuh ya, teman-teman bisa lihat kayak gini mantulnya. Terus juga nggak ketinggalan untuk IP rating, ada IP65, nggak bisa dibawa nyelam, tapi katanya kalau cuman kayak nahan semprotan air tipis-tipis aja dia masih sanggup. Nah sekarang kita balik lagi ya, lihat layarnya nih udah kondisi gua setup. Nih satu keluhan gua, ini gua nggak tahu karena pakai anti goresnya atau enggak ya. Kalaupun karena anti goresnya, tetap menurut gua ini salah satu yang perlu diperbaiki ya. Jadi handphone ini seringkali auto brightness-nya itu berasanya nggak terang tuh, kayak teman-teman lihat di sini ini kan nggak terang, dan mata gua pun ngelihat ya ini samar gitu, nggak terang, kayak kurang bekerja dengan optimal ya. Gua nggak tahu apakah ada kendala dari OS-nya atau karena pengaruh dari anti goresnya. Gue males sih untuk nyopot lagi ya, tapi ini sekedar gue infoin aja. Sekalian deh kita lihat refresh rate-nya. Di sini pilihannya auto switch, standar 60 Hz atau high. High ini up to 144 Hz, dan kita bisa pilih manual mau aplikasi apa aja yang berjalan di 144 Hz. Nih contohnya misalkan nih kayak di aplikasi Google Chrome kita bisa pilih 60, 90 atau 120 Hz. Berarti yang 144 Hz itu karena di sini nggak bisa kita pilih manual, asumsi gua adalah berarti itu cuma bisa di achieve ketika main game otomatis aja gitu ya. Si layar ini kan pakai AMOLED, jadi dia sudah fingerprint under display. Nih kita coba ya. Tuh. Ya menurut gua bukan yang cepet-cepet banget, tapi ini cukup cepat ya. Cuman karena dia lagi-lagi ya pakai anti goresnya yang tempered, jadi kita harus agak neken. Nah, tapi aman sih, so far nggak ada masalah buat gua. Nah, yang menarik di sini kan wallpapernya ya, bawaannya itu karena ini pakai temanya si JKT48, jadi nah seperti ini. Nah, ini hati-hati ya.
buat teman-teman yang beli handphone ini, kalau kalian buka unboxing gitu bareng pacar atau mungkin istri ya, mungkin ya nggak tahu, wah kok pakai wallpaper cewek-cewek tuh, karena ini kemarin anak gue juga sempat ngeliat ya, katanya deh kok pakai wallpaper cewek katanya. Gue nggak ngeh, wah ternyata memang bawaannya seperti ini tuh ya, wallpaper JKT48. Gue nggak kenal nih namanya siapa nih karena gue nggak ngikutin. Terus langsung aja gue pengen kasih lihat nih Antutu benchmarknya. Dia kan pakai Helio G200 ya, jadi bukan G99 bukan G100 ya, naik sedikit. Nah ini skornya di Antutu benchmark 10.5.2 di 3D yang light, dapat CPU skor 139.000 dan GPU skornya di 71.900. Ini bukan skor yang cukup membanggakan tapi lumayan lah ya, hampir 500.000. Lanjut lagi kita lihat di 3D Mark. Ini gue udah tes juga di Wildlife Stress Test ya. Dia karena ini chipsetnya chipset yang ya bukan kelas atas, jadi tidak segahar itu performanya dan stability-nya otomatis tinggi. Skor 3D Mark-nya di Wildlife aja cuman 1300-an, stability-nya otomatis tinggi ada di 99%. Sekarang biar lebih asik lagi gue tes langsung main game. Ini gue pakai PUBG Mobile. Di grafiknya gue pakai balance ultra ya. Di sini masih sepi sih, tapi frame rate-nya aman ya di 40 fps stabil. Terus kita bisa pakai mode juga di sini ya, mode power saving, balance atau performance. Gue coba aktifin performance-nya ya, biar lebih mantap lagi gitu ya. Yang gue cobain sih dengan kondisi yang masih sepi ini, frame rate-nya aman di 40 fps. Nah paling yang agak anget itu, yang lumayan berasa, ini kan nggak pakai casing ya. Nah daerah sini nih, ini daerah atas dekat kamera. Nah itu tangan gue berasa nggak panas, cuman berasa anget. Nah ini kan baterainya di 5160 mAh ya, 5160 mAh. Ini dia katanya juga nih, gue nggak tahu ya, gue belum nyoba, katanya bisa support bypass charging dan ngecasnya di 45 watt. Terus dia juga bisa reverse charging ya, kalau nggak salah di 10 watt. Sekarang gue pengen tes buat nonton video di YouTube ya. Ini kan nggak support HDR layarnya, dan memang bener ya di sini juga nggak ada pilihan HDR. Untuk resolusinya maksimumnya playbacknya juga cuma sampai 1440 ya, dia tidak bisa 2160. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kalau menurut gua untuk HP harga 23 jutaan ini udah cakep ya, dikasih layar yang kayak gini AMOLED 1,5K, terus udah up to 144 Hz juga. Ya gue nggak akan mengeluh lah gitu ya dengan kualitas tampilannya seperti ini, karena sesuai dengan harganya. Bahkan menurut gue ya ini termasuk cakep ya untuk handphone 23 jutaan. Nah terus untuk speakernya, nah ini udah volume maksimal ya. Enak, dentuman bassnya itu berasa, terus juga di volume maksimal nggak pecah ya, jadi masih clarity-nya masih oke lah. Untuk harga 23 jutaan, layarnya cakep, speakernya juga cakep. Terakhir kita ke kamera. Nah ini ya pakai IMX882 di 50 megapiksel. Sebenarnya kelihatannya tuh seperti biasa dah kalau handphone Infinix ya, kayak kamera tuh banyak, ada 3, tapi sebenarnya efektif tuh cuma 1. Nah ini tampilan aplikasi kameranya seperti ini. Bawaannya kita pilihan satu kali dan 2 kali zoom. Maksimum zoomnya itu ada di sampai berani loh ngasih 15 kali zoom, gokil. Kemudian ada mode 50 megapikselnya, toggle-nya di sini tinggal kita aktifin kalau mau pakai yang full res. Kemudian ada mode vlog. Nah ini ada seperti biasa ya, ada template-nya untuk bikin video-video yang menarik gitu ya. Terus ada mode portrait, bisa 1 kali atau 2 kali zoom. Ada beauty-nya seperti biasa. Terus ada mode super night juga, bisa 1 kali atau 2 kali zoom. Terus ada mode more-nya, ada slow mo, time lapse, dual video, AI, GC portrait, dan juga sky shop. Kalau yang biasa pakai Infinix sudah hafal lah sama mode-modenya. Kemudian untuk perekaman videonya kita bisa pakai stabilisasinya ya.
dan maksimumnya ada di 2K 30 fps. Tapi kalau mau pakai stabilisasinya mentoknya di 1080p 30 fps. Kemudian untuk kamera depannya ini bisa merekam sama ya di 2K 30 fps. Tapi kalau kita nyalain stabilisasinya di 1080 30 fps. Oke, jadi segitu dulu untuk first impression Infinix Hot 60 Pro Plus ini, handphone yang harganya mungkin gua nggak tahu ya 2.999 juta kali ya retailnya, tapi yang jelas di e-commerce itu karena banyak diskon ya teman-teman akan dengan cukup mudah mendapatkan harga 2,5 sampai 2,7 jutaan untuk sebuah handphone yang ini menurut gua enak digenggam buat daily use. Enteng 155 gram, terus juga relatif tipis ya di 5,95 mm. Terus juga baterainya tetap dikasih yang gede ya, 5160 mAh. Ngecasnya juga cepat, chipsetnya juga ada peningkatan buat di multimedia pakai Helio G200. Kamera juga walaupun efektif lensanya cuma satu ya di 50 megapiksel juga menurut gua hasilnya sesuai lah dengan kebutuhan para penggunanya yang range marketnya itu di 2-3 jutaan. Layarnya juga sebenarnya cakep, paling kurangnya ya ini aja sih anti goresnya ya, harus nyari yang hydrogel paling kalau mau dipakainya biar lebih nyaman lagi. Untuk link belinya nanti gua akan taruh di deskripsi. Nih JKT48 wallpapernya, ih mantep.